orang lain. Semua kecelok al-insan. Termasuk yang di jamaah sini. Bersekian wajah yang ada ini beda-beda semua. Ya? Fisiknya berbeda-beda. Statusnya berbeda-beda. Ya? Itu pada asalnya kita semua diciptakan dari benda yang sama. Setetes air mani. Kekuatan yang kita miliki, paras wajah yang kita terima seperti ini, fisik yang kita terima, ilmu yang kita terima, rezeki yang kita terima, kekayaan, kecukupan, kendaraan, rumah, semuanya. Coba, ketika kita masih berwujud air, kita punya apa? Ya cuma air itu. Itu aja bukan milik kita. Kalau proses dari air menjadi segumpal darah, alam yakunu fadan min maniyyi yumna, summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa, fa ja'ala min zawjaini dzakara wal unsa. Ya kan? Surat Al-Qiyamah 37 sampai 40. Ya. Ayasabul insanu ayatruka subuh. Apakah al-insan itu dibiarkan begitu saja setelah diciptakan? Allah tidak mengatakan air, tapi al-insan. Karena al-insan adalah makhluk yang sudah wujud seperti kita ini. Diberi akal, telinga, mata. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir. Kita bukan air lagi. Awake mboten diceluk banyu meneh. Banyu kene getih enggak? Menungso kene. Gitu loh. Nggih, Pak. Kita sudah enggak dipanggil air lagi, tapi kita dipanggil al-insan. Ketika sudah jadi al-insan, manusia banyak lupa dari asal usulnya. Atau istilah orang Jawa, lupa akan sangkan paraning dumadi, ya. Sangkan saka apa? Parane ning ndi? Ora mudah. Dumadi niku napa? Ya kehidupan kita ini. Sangkane menungso saka apa? Parane ning ndi? Rata-rata manusia tidak paham. Pahamnya berhenti dari air, diciptakan jadi manusia, terus mati, wes mandek. Ya kan? Nah, kita kan di parah nih, ini kuburan. Berhenti, jadi lemah, wes. Itu umumnya manusia mudeng. Soalnya ya tahu sinau nang sekolahan, jenenge biologi. Belajar namanya reproduksi. Ya toh? Asal usulnya kehidupan mereka belajar, tapi di sekolah nggak diajari. Entah-entah senyita ke sopong, tujuannya apa? Nggak pernah diajari. Itu ilmu biologi, ya kan? Rata-rata tidak dipahamkan kepada kita ciptaan yang sempurna seperti ini itu ada sendiri kok, ada yang menciptakan. Terus tujuannya apa? Itu nggak disampaikan. Maka rata-rata manusia lupa, lali, cuma elingnya bergeris ini. Akhirnya ada teori evolusi gitu aja. Manusia itu berevolusi. Ya, enggak nanti mati jadi lemah. Oh, ada lagi nanti ngatain reinkarnasi. Nah, dalam Islam nggak seperti itu. Kita semuanya, entah orang yang iman atau tidak iman, tetap semua akan dikembalikan kepada Sang Pencipta. Gitu? Kita umat Islam meyakini ada yang mencipta, kemudian akan dikembalikan kepada Sang Pencipta. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Allah ingatkan kepada orang yang kufur, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan summa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Ya kan? Kok iso iki kufur karo Allah? Kamu kok bisa nggak beriman kepada Allah?
Kok bisa kamu nggak beriman kepada akhirat? Padahal kamu itu dulu wakuntum amwatan, kamu dulu asalnya mati, bukan hidup. Air mani mati, segumpal darah masih mati. Bapak kita Adam dari tanah yang kering. Summa ahyakum, kemudian dia menghidupkan kalian, bukan hidup sendiri. Summa ahyakum, dia menghidupkan kamu. Bukan kamu itu hidup sendiri, bukan. Maka sampai orang musyrik dulu mendengar Kanjeng Nabi membaca surat At-Tur sampai ayat yang ke-35 pas sholat itu, kalau nggak salah sholat maghrib membaca surat At-Tur. Nek diwaca temriki mesti do gemremen. Ya toh? Imam sapa to? Maca surat panjang ya ampun. Balang serak dalam membudi lah. Kepanjang. Ketika sampai ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah manusia itu am khuliqu min ghairi syai'? Apakah manusia itu diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Apa ada dewe? Am humul khaliqun? Apakah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Mak teratap. Ketika mendengar itu mak teratap langsung dada qalbi an-yadir, hampir jantungku copot mendengar ayat itu. Loh Bapak, orang musyrik itu sampai mak tersentuh hatinya. Kenapa? Orang Arab mudeng bahasanya. Setelah itu langsung syahadat Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama selesai. Hanya mendengar satu ayat. Am khuliqu min ghairi syai'in am hum khaliqun. Karena kalau kita pikir kita itu lemah. Ya. Maka ketika Allah memerintahkan kita falyanzuril insanu mimma khuliqa, hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa diciptakan, apa tujuannya? Liya'lama dha'fah. Tujuannya itu agar dia tahu kalau manusia itu asalnya lemah, iso apa. Sekali Allah kehendaki kun fayakun lemes. Wis balik kaya asale. Liya'lama dha'fahu wa liya'rifa azima qudratillahi ta'ala, biar itu ngerti keagungan, kesempurnaan kekuasaan Allah. Ya, itu Pak. Ada suatu kata mutiara, Pak. Ada suatu kata mutiara. Tapi ini bukan hadis. Cuma orang mengatakan hadis. Enggak. Kalau dikatakan hadis palsu. Kalau itu disandarkan hadis, itu palsu. Karena tidak ada dalam kitab hadis kalimat seperti itu, tidak ada. Ya. Seperti penjelasan para ulama hadis, itu kalau disandarkan hadis Nabi itu palsu. Tapi kata-kata mutiara itu baik, karena nggak disandarkan kepada apa itu? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu tentang dirinya, tahu tentang Tuhan. Artinya apa? Man arafa dha'fa nafsihi. Barang siapa tahu kelemahan dirinya. Tahunya di mana? Lihat asal usulnya. Nek bayi ngerti, bagi kuat apa ringkit delok asal usulnya saka apa. Gitu loh. Kamu gak akan bisa sombong. Gak mungkin kau akan bisa sombong. Kebedin, kemakin, kemeliti. Ya toh? Begitu loh. Jabatanmu setinggi amat berpodo. Jangankan kita, Kanjeng Nabi itu Pak diperintah oleh Allah supaya mengatakan kepada manusia, aku podo karo kowe. Surat Al-Kahfi terakhir 110. Qul innama ana basharun mislukum. Manusia, innama ana bashar, aku manusia lumrah kaya kowe. Aku diciptakan saka banyu